الفاتحة بما ترقبت ولا تترسل على الأسفل بشيخنا محمد صلى الله عليه وسلم نتوشح برحمة الله وكرامته الدين والأخلاق على أهله وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Alhamdulillah, kita bersyukur atas berbagai nikmat dan karunia. Kita sempurnakan rasa syukur kita dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik kawan-kawan sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar karya Al-Imam Al-Husaini Asy-Syafi'i Taqiyuddin Abi Bakar. Kita kemarin berakhir pada pembahasan air. Kemarin air yang makruh ya, musammas ya. Maka selanjutnya kita memasuki pembahasan air tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal. Mungkin ada yang ingin membacakan, silahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu. Hadha huwa al-qismu as-salisu min aqsamil ma'i wa huwa al-ma'ul musta'malu fi raf'il hadasi aw izalatin najasi idza lam yataghayyar wa la zada waznuhu fa huwa tahirun liqaulihi alaihi salatu wassalam khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'muhu aw rihuhu wa fi Ibni Majah aw launuhu wa huwa dha'ifun wa sabitu ta'muhu aw rihuhu faqat. Wa hal huwa tahirun yanfa'ul hadasa wa yuzilun najasa aidan fihi khilafun al-madhhabu annahu ghairu tahurin lianna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum ma'a shiddati i'tinaihim bid-dini ma kanu yajma'unahu liyatawabba'u bihi saniyan walau kana dhalika sa'iban li fu'ulihi La fa'aluhu walau kana dhalika sa'iban la fa'aluhu wa ikhtalafa al-ashabu fi 'illati man istimalihi saniyan was-sahihu annahu ta'adda bihi fardun wa qila innahu ta'adda bihi ibadatun. Oke, cukup dulu. Pembahasan berikutnya air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena dia musta'mal. Musta'mal itu apa? Sudah digunakan. Wa huwal ma'ul musta'malu, yaitu dia air yang disebut air musta'mal. Al-musta'mal itu artinya apa? Terpakai ya. Jadi harus kita framing dulu. Musta'mal itu sudah digunakan,
untuk bersuci dan membersihi najis. Jadi mun sudah terpakai, berarti posisi banyu itu imbah karena bagian-bagian yang wajib dibersihkan atau disucikan. Nah, tapi ini ada pembahasannya. Hadza huwal qismus salis min aqsamil ma, ini adalah bagian atau urutan yang ketiga dari pembagian air. Kemarin yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas makruh. Nah, ini air yang ketiga, dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Secara zat dia suci karena tidak tercampur, di situ ada najis, tidak tercampur kotoran-kotoran dan seterusnya. Tetapi kenapa dia menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci? Karena tadi itu mustakmal, sudah terpakai. Untuk apa? Untuk bersuci. Wa huwa al-ma'ul musta'malu fi raf'il hadathi au izalatin najasi. Nah, jadi sudah terpakai untuk digunakan seseorang mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Idza lam yataghayyar wa la zada waznuhu wa huwa tahirun. Tapi jikalau air tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya, maka dia akan tetap berada suci. Tapi air itu kalau mustakmal tadi itu dalam ukuran yang sedikit kayaknya gitu ya. Karena air selama tidak berubah dan tidak bertambah beratnya, bertambah berat itu mungkin karena terpakai tadi, terpakai habis itu titikannya itu bertambah memberati banyu yang di bawahnya. Nah, selama dia tidak berubah dan tidak bertambah beratnya, maka dia tetap suci. Ini mungkin pembahasan lainnya ya. Jadi tidak membahas tentang air mustakmal tadi. Air itu kan selama tidak berubah, tidak bertambah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahuran. Allah itu sejatinya menciptakan air itu suci, la yunajjisuhu syai'un. Dia tidak akan berubah statusnya menjadi najis oleh segala sesuatu, illa ma ghayyara ta'muhu, kecuali karena sesuatu itu bisa merubah rasanya, au rihahu ma ghayyara ta'mahu aw rihahu, merubah rasa, merubah bau. Wa fi Ibnu Majah aw launahu, atau warnanya. Wa huwa dha'if, dan itu riwayat yang lemah gitu, yang bertambah warnanya. Jadi yang kuat itu hadisnya berubah rasa dan berubah aroma atau bau. Wa tsabit, dan yang paling kuat itu adalah riwayatnya adalah ta'muhu aw rihuhu faqat, aroma dan rasa dan aroma. Wa hal huwa tahurun yarfa'ul hadath wa yuzilun najas aidan. Nah, fihi khilaf. Jadi perihal tadi itu, air itu tadi kan selama tidak berubah, baik warnanya maupun warna itu mungkin dhaif gitu kan, tidak berubah rasa maupun aromanya.
Tadi kan dianggap suci. Tapi bagi yang sudah terpakai tadi, apakah dia suci yang bisa digunakan untuk mensucikan, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis, atau kada? Nah, itu. Jadi tadi kan kita berbicara di awal tentang air mustakmal yang tidak bisa, di sini tidak disebutkan ya. Jadi di prolognya itu beliau menjelaskan atau mengatakan di sini bahwa ada jenis air yang suci tapi tidak mensucikan, dia disebut air mustakmal. Nah, air mustakmal itu air yang sudah digunakan oleh seseorang untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Hukum asalnya air tersebut atau air apapun selama tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya, maka dia itu kemungkinan besar adalah suci, tohir. Nah, tadi hadisnya dalilnya itu bahwa Allah menciptakan air itu sejatinya dalam keadaan suci yang tidak akan berubah menjadi najis kecuali sesuatu yang mencampurinya itu merubah rasa dan merubah aroma. Ibnu Majah menjelaskan atau menambahkan dengan berubah warna, tapi ini yang dhaif gitu kan. Nah, perihal tadi masalah perubahan rasa dan perubahan aroma, apakah kalau dia tetap dianggap tahur, suci, kemudian dia juga bisa berfungsi untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis? Nah, ini masalahnya menjadi khilaf. Jadi begitu ya. Perihal hal tersebut, dia suci, tapi apakah dia mensucikan? Nah, itu khilaf. Kalau dia dianggap suci, air mustakmal itu dianggap suci, itu tidak ada khilaf, suci. Tapi apakah dia bisa digunakan untuk bersuci? Nah, itu khilafnya di situ. Al-madhhabu annahu ghairu tahurin. Pendapat dalam mazhab Syafi'i, al-madhhabu di sini kembali ke mazhab Syafi'i karena beliau pengarangnya ini bermazhab Syafi'i. Maka ketika disebutkan di sini al-madhhabu, mazhab Syafi'i gitu, mengatakan bahwa annahu ghairu tahurin, bahwa air yang sudah terpakai itu tidak bisa digunakan untuk mensucikan atau bersuci. Karena mensucikan lagi, dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Li'anna as-sahabata radhiyallahu anhum, karena para sahabat radhiyallahu anhum ma'a syiddati i'tinaihim biddin, di mana mereka itu adalah orang-orang yang sangat tangguh, sangat kuat dalam mengamalkan ajaran agamanya. Maka yajma'unahu, itu tidak pernah ada riwayat mengatakan mereka itu mengumpulkan air liyatawaddau bihi tsaniyan, yang untuk digunakan bersuci kembali untuk kedua kalinya. Pada air yang sudah digunakan itu tidak pernah dikumpulkan lagi banyunya, kemudian dipakai lagi untuk berwudu yang kedua kalinya. Artinya kalau sudah digunakan untuk berwudu, jadi mustakmal itu berbeda dengan apa yang sudah digunakan itu berbeda dengan yang belum digunakan ya. Yang disebut mustakmal itu yang sudah digunakan, maksudnya sudah terpapai ke awak kita. Nah, yang menetes dari awak kita itu yang disebut mustakmal. Kalau kita misalnya mencibuk di tempat yang sama, selama air yang di awak kita ini kadang menetes ke tempat itu tidak ada khilaf bahwa air itu belum mustakmal. Pahamlah? Jadi kada sebertaan banyu yang sudah dipakai kawan mencibuk itu kemudian kita sebut atau kategorikan sebagai air mustakmal. Mustakmal itu kalau misalnya
air yang sudah melekat pada anggota tubuh kita. Nah, titikan-titikannya imbahnya itu dikumpulkan orang, dipakai pulang gesan berwudu. Itu kada pernah terjadi zaman Nabi. Sahabat pun, pada sahabat itu sangat mengumpulkan banyu barakah ya Allah. Tapi ada juga orang kayak itu, banyu bakas wudu aja digunakan gesan beta tambah. Air mustakmal digunakan untuk beta tambah. Di satu sisi lah kita dengan narasi tadi itu, air mustakmal digunakan dengan beta tambah, kurang bagus ya Allah kalimatnya nih, diksinya kurang bagus kalau air mustakmal digunakan untuk beta tambah. Tapi mun pakai diksi air bekas wudu digunakan untuk beta tambah. Wah, itu keren dikit ya kalau diksinya. Karena air bekas wudu, kalimat positif dengan target positif itu menghasilkan ya bisa hasilnya positif, paling tidak kan asumsi orang menjadi positif ya Allah. Tapi kalau diksi yang digunakan itu negatif, meskipun targetnya positif ya Allah, maka hasilnya bisa negatif ya. Wallahu alam ya. Nah itu. Nih padahal sahabat ini kan ma'asyiddati i'tinaihim biddin, orang yang sangat kuat dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Tidak ada yang mengisahkan bahwa mereka itu mengumpulkan air yang sudah dipakai orang lain untuk berwudu, lalu digunakan lagi untuk berwudu yang kedua kalinya. Walau kana dzalika sa'ighan la fa'aluhu. Kalau seandainya hal yang demikian itu benar, baik, maka sudah ada contohnya yang mereka kerjakan, atau niscaya mereka akan mengerjakannya. Nah, diksi yang seperti ini rancak juga bagi kawan-kawan yang ketat ya dalam beragama. Itu pakai narasi-narasi begini. Kalau seandainya bertahlilan itu ada dalilnya ya, la fa'aluhu, maka para sahabat itu pasti ada mempraktekkan tahlilan itu. Ujar kan. Kalah kita bilangnya dalilnya kayak itu. Karena buahnya berdalil kayak itu, panglah kalau seandainya ini yang kada digawi pada zaman itu tuh, kita gawi wah ini. Nah, buahnya pakai dalil kayak itu kan. Kalau seandainya hal itu baik, maka sudah kita temukan riwayat-riwayat terkait dengan itu. Atau la fa'aluhu, maka niscaya ada riwayat-riwayat mengatakan bahwa sahabat-sahabat itu sudah mempraktekkannya. Nah, itulah yang disebut dengan hal yang baru ya, atau kita menyebutnya bid'ah. Tapi kan kita mengklaim bahwa bid'ah itu ada yang hasanah juga, ada yang baik, maka selesailah urusannya Allah. Iya memang itu bid'ah, tapi kan kita ya mengamini ada terminologi bid'ah hasanah, maka tidak masalah gitu. Jadi daripada kita mempertahankan bakalahian gara-gara bid'ah, kenapa kada bid'ahnya, istilah bid'ah yang kita rubah ya Allah. Kira-kira tuh cara kita mengakali hal-hal yang bersifat dunia aja kita bakalahin. Jadi perihal dunia mendunia inilah kayak apa kalau kita nih melihat antara mental hedonisme dengan kenyataan ada ulama-ulama yang beliau dianggap sebagai tokoh sufi tapi sugih, hartanya melimpah, kekayaannya nominalnya mungkin 4-5 digit ya. Oh sekarang itu kan. Tapi 4-5 digit zaman itu ya gencang benar lah. Penghasilannya toh. Mungkin penghasilannya
4 digit, 5 digit mungkin kan. Tapi sidin sufi kayak apa tuh kita memadahinya supaya sidin itu karena dianggap hedon. Tapi kita ada juga memiliki contoh sufi yang miskin bujur. Nah, yang mana yang kita ikuti? Nah, tadi kenapa kita melenceng ke situ tadi itu? Ya karena tampil ingat itu nah. Kayaknya kita udah pernah membahas dulu ya. Salah satu makom dalam perjalanan seorang salik atau seorang sufi, itu perjalanan makomnya itu ada yang dinamakan dengan makom zuhud. Zuhud itu bisa kita optimalkan kalau kita itu memang berduit. Logikanya begitu. Supaya kita bisa dianggap tidak mencintai dengan dunia, maka di sekitar kita itu kita harus banyak isi harta. Membuktikan kita ini dengan harta kita itu seperti apa? Menjadi hambanya kah? Atau menjadi pengelolanya kah? Menganggap dia di dalam hati kita kah? Atau di dalam genggaman tangan kita kah? Nah, jadi ujian bagi orang yang zahid atau ahli zuhud itu, ya kalau dia memiliki itu semua. Kalau misalnya miskin kemudian zuhud, itu tipis antara terpaksa oleh keadaan gitu nah. Ya Allah. Zuhud dari apa dia? Memang tidak punya apa-apa. Apa yang dizuhudkannya? Ya bisa jadi makom yang ia ambil adalah kesabaran mungkin kan, atau syukur dalam keadaan apapun bisa jadi. Jadi banyak makom-makom itu. Ada makom zuhud, ada makom sabar, ada makom syukur dan seterusnya. Jadi hendak sidin tu sugih, hendak sidin miskin, selama dunia tidak mengikat sidin, maka sidin insya Allah tetap selamat dari hedonisme itu. Nah, kita tinggal memilih. Kalau kita nih dalam perjalanan hidup nih, ternyata kita susah menjadi orang sugih, padahal usaha sudah maksimum gitu. Maksimum prime gitu kan. Tapi kada kawa juga mencapai tadi hendak menjadi hartawan, tapi kada hartanya, one-nya aja ada misalnya. Hartanya kada ada. Jadi one ya kada ada. Maka ada ulama yang bisa kita ambil sebagai contoh kan. Nah, mereka-mereka yang tidak kaya itu. Tapi kalau kita nanti dianugerahi Allah Ta'ala kekayaan yang melimpah, maka bisa kita contoh ulama atau sufi yang hartanya juga banyak, tapi itu tidak mengendalikannya untuk berpaling dari Allah misalnya begitu. Nah, ada juga contohnya kita. Nah, itu kita sedikit melenceng lah. Waqtalafal ashabu. Nah, lanjutkan. Waqtalafal ashabu fi illati man'i istimalihi thaniyan. Ini sudah tadi lah. Oh iya, waqtalafal ashabu fi illati man'i istimalihi thaniyan. Nah, para sahabat atau para ulama kemudian, sahabat, ulama sesudahnya gitu kan, itu mereka ikhtalafu, berbeda pendapat. Perihal apa? Fi illati man'i istimalihi thaniyan. Dalam sebab-sebab, alasan-alasan atau latar belakang kenapa air yang sudah digunakan tadi dilarang digunakan untuk kedua kalinya. Annahu ta'adda bihi fardun wa qila li annahu ta'adda bihi ibadatun.
Yang pertama ini perihal dengan istilah perihal kewajiban atau perihal pelaksanaan ritual ibadah. Jadi ini perihal istilah fardu dan istilah ibadah. Ini nanti menjadi pembahasan di sini nih. Jadi ketika kita menyambat itu adalah ibadah, maka dia berbeda dengan kewajiban. Apa bedanya? Ya, nanti kita coba ulik-ulik ya. Mudahan ini bisa diulik. Wa tadhharu faidatul khilafi fi surataini. Dan setidaknya ada dua output yang bisa kita nikmati atau bisa kita ambil faedah dari ikhtilaf ini. Apakah ilatnya itu karena dia sebagai kewajiban atau ilatnya itu dia sebagai ritual keagamaan. Al-ula, yang pertama, saya bacain ya. Fima'in ustu'mila fi naflit taharah kata jadidil wudu'i wal awsalil masnunati wa ma'il ghuslati tsaniyati wath thalithati fa 'ala sahihi yakunu al-ma'u tahuran li'annahu lam yata'addab bihi fardun wa 'ala ad-dha'ifi la yakunu tahuran li'annahu ta'addab bihi ibadatun wa la khilafa anna ma'a ar-rabi'ati tahurun li'annahu lam yata'addab bihi fardun wa la hiya masyru'atun. Jadi selanjutnya wal ghuslatul ula ghairu tahurin 'ala al-'illataini lita'di al-fardi lita'addi ta'addi al-fardi wal ibadati bima'iha. Jadi apakah alasan dilarang untuk menggunakan air yang sudah digunakan untuk digunakan lagi itu karena dia fardu kewajiban atau karena dia ritual keagamaan? Jadi alasan pertama Jasidin manfaat pertama atau faidah pertama dari khilaf ini itu ini perihal fima'in ustu'mila fi naflit taharah, air yang sudah yang digunakan untuk sunnah-sunnah dalam bersuci. Sunnah dalam bersuci itu seperti apa? Tajdidil wudu, memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu. Kita ini sudah dalam keadaan suci. Buan pian dari imbas sembahyang subuh tadi sampai wahini itu kada takantut, kada terjapai-japai juga, tidak tersentuh oleh lawan jenis. Artinya masih dalam keadaan suci. Maka bila buan kita berwudu lagi, berwudu kita ini bukan berwudu karena kewajiban, bukan juga karena ibadah, tapi karena tajdid saja. Bukan karena masuk ke kategori ibadah. Nah, ibadah secara umum, hendak fardu, hendak sunnah, ya itu kategorinya sunnah kan, tapi dia bagian dari ibadah, tapi bukan bagian kewajiban. Nah itu maksudnya tuh, ada terminologi wajib, ada terminologi ibadah tadi, ritual.
Jadi memperbaharui wudu itu, air yang kita gunakan tadi itu, nah kalau dia dipersepsikan sebagai kewajiban air itu, maka kalau yang kita gawe itu bukan kewajiban, hanya sebatas ibadah saja, nah itu apa dampak hukumnya, gitu kan? Nah itu yang menjadi pembahasan rumit juga lah masalah fikih ini. Jadi kalau yang digunakan air yang digunakan itu untuk menggawi sesuatu yang kada wajib, seperti sunah-sunah dalam bersuci, contohnya adalah memperbaharui wudu, atau wal aghsal al masnunah, atau mandi yang sunnah bukan mandi wajib, atau air basuhan yang kedua dan ketiga dalam berwudu. Kan yang wajib tuh yang pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga itu kada wajib lagi. Terus sunnah saja. Fa'ala sahihi yakunul ma'u tahuran. Maka pendapat yang benar, yang sahih itu, air-air tadi itu tetap suci, bisa digunakan bersuci. Kenapa? Li'annahu lam yata'adda bihi fardun, karena dia belum atau tidak digunakan untuk sesuatu yang wajib. Tapi pendapat yang sebutingnya atau yang lebih lemah itu, air itu tidak bisa digunakan suci. Kenapa? Karena ta'adda bihi ibadatun, karena dia ini kayaknya nyaman dibacanya ibadatan, tapi ibadatun ya. Li'annahu ta'adda bihi ibadatun, karena dia digunakan untuk ibadah. Wala khilafa anna ma'ar rabi'ah. Nah, maka tidak ada khilaf di antara pendapat ulama bahwa air basuhan yang keempat itu juga suci dan dia bisa dianggap suci karena lam yata'adda bihi fardun, karena dia tidak dianggap melaksanakan kewajiban. Wala hiya masyru'atun, dan dia tidak melakukan sesuatu yang sesuai syariat. Sedangkan air basuhan yang pertama, dia tidak bisa dianggap suci lagi karena dia digunakan untuk kewajiban dan juga untuk ibadah sekaligus. Ini pahamlah maksudnya lah. Masih ada yang bingung? Akan saya perjelas lagi. Oke ya. Air mustakmal itu tergantung pilihan istilah yang kita gunakan. Kalau istilah yang digunakan itu adalah kewajiban, alihnya lah menyambetakan wudu itu, nah wudu itu kewajibankah atau ibadahkah kita menyambatnya? Kita harus memilih keduanya tuh. Kalau kita mengatakan bahwa wudu itu kewajiban, ya kalau maka yang wajib dalam wudu itu hanya basuhan pertama kan? Kayak itu. Maka air yang mustakmal itu yang tak pakai imbah basuhan pertama aja. Maksudnya itu nah. Karena kita memahami wudu itu kewajiban. Bedanya kalau kita menganggap itu ibadah, kalau kita menganggap wudu itu ibadah, beda dengan kewajiban, gitu kan? Maka
semua jenis wudu, hendak jenis wudu yang basuhan pertama, kah basuhan kedua, kah basuhan ketiga, karena itu ibadah sebertan kan, rangkaian ritual semua, termasuk wudu sunnah, itu bagian rangkaian ibadah juga. Maka hendak basuhan kedua, kah basuhan ketiga, apalagi basuhan pertama, itu mustamal sebertan. Kalau kita memakai terminologi atau istilah ibadah, itu loh. Ini kita memahami wudu itu, sekali lagi, wudu itu kita pahami sebagai ritual ibadah sajakah, atau ritual ibadahkah, gitu kan, atau kewajiban. Kalau kita menganggap itu hanya, kita ini harus memilih nih di antara dua ini, karena itu ikhtilaf ulama itu. Ikhtilaf ulamanya itu di situ, maaf sebentar. Kuat juga kakinya nah. Pina kada kuat mana. Lemah lalu lah. Ini keberatan mikrofon. Jadi jar keandakan mikrofon, bukan aku yang lemah ya. Aku barat nih, ini sebuju barat. Tapi mikrofonnya yang super power gitu kan. Ulama tadi berbeda pendapat, apakah rangkaian wudu itu dianggap kewajiban atau dianggap ritual ibadah. Dan ini mempengaruhi kepada status air mustakmal ternyata. Kalau dia memandang bahwa air berwudu itu adalah kewajiban, maka yang wajib itu hanya basuhan pertama. Ya Allah, kalau basuhan kedua, ketiga, dan bahkan keempat, maka dia tidak bagian dari kewajiban lagi. Dia hanya sunnah statusnya. Maka yang disebut air mustakmal itu berlaku pada basuhan pertama saja, karena itu yang wajib. Yang kedua, ketiga, keempat itu hanya sunnah. Dan sunnah itu tidak dianggap mustakmal karena dia bukan sesuatu yang wajib. Nah, jadi air tadi itu dia digunakan untuk sesuatu ibadah apa sesuatu yang wajib gitu. Jadi sebetulnya air yang kita bahas ini, tapi supaya mudah kita memahami kewudu saja. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, air itu digunakan untuk rangkaian ibadah. Maka kalau dianggap sebagai media untuk seluruh rangkaian ibadah, apapun ibadahnya yang menggunakan media air, maka air yang sudah digunakan itu menjadi mustakmal. Sampai sini paham lah. Jadi istilah ibadah dan istilah wajib, kewajiban. Kalau kewajiban itu kan nanti berlaku juga untuk kekanakan tuh wajib lah. Kada wajib. Maka banyu yang digunakan kekanakan itu bisa kada mustakmal. Karena kannya kada wajib. Jadi yang dianggap mustakmal itu bagi orang-orang yang berada pada posisi wajib melakukan. Nah. Kayak itu juga mandi janabah. Mandi janabah itu atau mandi ya, mandi aja. Mandi junub wajib kan? Nah, maka air yang digunakan untuk mandi janabah itu otomatis mustakmal. Tapi kalau air yang digunakan oleh seseorang hanya mandi sunnah saja, maka airnya kada mustakmal. Itu kalau kita menggunakan terminologi wajib. Tapi kalau kita menggunakan terminologi ibadah, ritual, maka air apa saja yang digunakan untuk beribadah. Mandi sunnah itu beribadah. Ya kalau beta tambah tuh ya tergantung niat ya Allah.
Iyalah. Makasih din Mbah Nu, nah mencelupakan ka montong sidin, celupakan sidin pulang ka anu banyunya. Itu sebetulnya untuk menunjukkan kepada pasien-pasien yang sakti itu adalah liurku aja sidin. Karena memang dalam dunia pananambaan itu tidak sedikit terapisnya itu yang sebelumnya tuh melakukan apa yang disebut dengan balampah lah. Balampah. Jadi balampah tuh macam-macam jenisnya. Ada yang balampah tuh untuk mengariau kesaktian atau mengariau keterampilan mau beti orang. Nah, makanya ada orang pengobatannya itu jenisnya tuh aneh. Kalau sepintas secara medis ini kada rasional gitu kan. Tapi yang menarik itu kemudian adalah orang yang datang ke situ rata-rata waras. Termasuk yang misalnya kerasukan atau kesurupan yang kada ampih-ampih, ngalih bener ditambahi. Berbeda datang ke situ hilang jinnya langsung. Lalu kadalah orang kemudian menganggap bahwa manjur ya Allah, manjur. Ditakoni, kayak bapian ini maka jadi pakar penanambahan gini. Oh sih aku belampah sih dan seterusnya. Nah, bisa juga keturunan. Nah jadi begitu ya perbedaannya itu. Nah pendapat yang kuat itu memang adalah mengerjakan kewajiban, bukan menganggap ibadah. Itu pendapat yang paling kuat. Maka kalau kewajiban, kalau kita mendefinisikan itu adalah kewajiban, yang wajib dalam rangkaian wudu umpamanya itu adalah basuhan pertama, maka yang disebut air musta'mal itu sesudah basuhan pertama saja. Adapun mbah basuhan kedua, basuhan ketiga, bakas-bakasnya itu kada musta'mal lagi. Ada orang terlalu apik. Nah, ini menganggap wajib tapi memperlakukan seperti ibadah tadi, semua ibadah. Jadi kalau yang semua ibadah itu ketat memang. Mendefinisikan air musta'mal pada semua rangkaian ibadah yang menggunakan media air. Mandi dan berwudu kan. Nah, maka hendaknya berwudu yang kedua, basuhan kedua ketiga, hendaknya berwudu sunnah, tetap itu dianggapnya sebagai ibadah. Maka airnya itu semuanya musta'mal. Ini kita sudah hampir sejam dah. Nah itu fa'al sahih yakunul ma'u tahuran li'annahu lam yata'adda bihi fardun. Jadi yang paling kuat, yang paling sahih Jarsidin adalah pendapat yang menganggap itu adalah fardu atau kewajiban. Wa 'ala ad-dha'ifi la yakunu tahuran bi annahu ta'adda bihi ibadatun. Nah, adapun pendapat yang lemah adalah pendapat yang menganggap itu ritual ibadah, lalu air hendak imbah basuhan pertama, imbah basuhan kedua, imbah basuhan ketiga, sampai imbah basuhan keberapapun, ke-10, tapi masih dalam rangkaian wudu, maka itu airnya musta'mal sebertahan. Tapi ini pendapat yang lemah Jarsidin. Simpelnya kayak ini. Nah, dalam berwudu, kita menyambutnya dalam berwudu saja. Basuhan pertama, habis basuhan pertama saja yang disebut air musta'mal, itu pendapat yang kuat. Nah, sedangkan pendapat yang agak lemah dalam mazhab Syafi'i adalah pendapat
semua air setelah berwudu itu mustakmal. Hendak basuhan kedua, ketiga, apalagi basuhan pertama itu mustakmal. Nah, tapi tidak ada ikhtilaf bahwasanya air basuhan yang keempat itu suci dan mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah tidak masuk kategori fardu lagi dan juga tidak masuk kategori ibadah lagi. Jadi ibadah itu hanya sampai basuhan ketiga, kewajiban itu hanya pada basuhan pertama. Ibadah ini kan lebih luas ya. Kalau kewajiban itu lebih sempit. Kalau kewajiban yang wajib saja. Kalau ibadah wajib masuk, sunnah juga masuk. Nah, itulah karena itu air mustakmal itu hanya untuk berlaku sesudah menggawi kewajiban sajakah atau setelah menggawi semua rangkaian ibadahkah? Yang sunnah masuk juga. Di situ ya poinnya. Wal ghuslatul ula ghairu tahurin. Nah, tapi basuhan pertama itu dianggap betul-betul mustakmal sudah, yang kada suci. Dan itu masuk ke dalam dua kategori sekaligus, masuk ke dalam kategori kewajiban, masuk juga ke dalam kategori ibadah. Otomatis setelah basuhan pertama itu menjadi air mustakmal. Nah, itu air mustakmal jenis pertama. Jenis yang kedua kita sambung minggu kaina. Untuk jenis pertama mustakmalnya tadi perihal istilah ya, istilah masuk kategori kewajibankah atau ibadahkah. Nah, nanti pembagian yang kedua ini kalau kita lanjutkan panjang sekali dan saya khawatir penjelasannya nanti tidak tercover ya, sehingga karena siwah kita bulik-bulik itu kan pinjang ya. Tapi kalau dijelaskan panjang, kita simpan saja lah buat minggu depannya. Kajian kita masih panjang juga, kitabnya juga masih tebal. Silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Kalau tidak ada, kita selesaikan dengan secara adat ya. Ya. Kalau yang etikan dari awak tadi, misalnya cipratannya sama juga setelah. Iya. Kalau mesti titik tuh lah. Ya. Jadi mustakmal pada basuhan pertamanya. Ya. Misal bilang pas kita mandi, ember nih kita nyalain terus sampai penuh terus. Kan ada basuhan pertama nih, itu tetap jadi mustakmal kan ada kan? Kada. Sama kita lubang yang di selama kan kita lagi sedang nih, sedang mandi. Maka kalau sedang mandi itu tidak dianggap mustakmal. Mustakmal itu kalau kita sudah selesai. Dia ada benyalarannya Mas? Atau tetap nyala aja terus? Yang mustakmal itu bagi orang lain. Bukan bagi kita yang memakai. Nah, itu nanti ada pembahasan itu tuh. Nanti ada pembahasan itu. Jadi saya sudah membaca sebetulnya sampai sini ya. Makanya sudah tahu kisahnya itu. Jadi air yang masih kita gunakan itu dia mustakmal bagi orang lain, bukan mustakmal bagi kita. Kita ini kadang-kadang ragu loh, mustakmal kadiolah taga ampun kita seorang. Bukan. Ya, kalau ampun kita seorang menurut dalam kitab sini, apalagi kalau kita sedang mandi, sedang basuh gitu kan, sedang air yang sedang kita gunakan, yang tengah kita pakai itu tidak terhitung. Yang terhitung itu bagi orang lain yang hendak memakai sesudah kita. Nah, itu sama mati kerannya tadi serah.
sama aja. Hmm. Dia kadang dibas Ya. embernya. Itu pendapat yang di bawah nanti ya. Nah, Jazidin kayak tupang lah. Sepintas saya membacanya begitu. Nah, apakah benar seperti itu? Nanti minggu depan kita bahas. Nah, ini triggernya aja ya. Spoiler dikit-dikit. Tapi bagus ya. Itu jadi pertanyaan. Saya dulu juga waktu awal belajar itu perihal air mustakmal ini kan macam-macam nih ya qaulnya ya. Nah, ini yang versi dalam kitab Kifayatul Akhyar begitu. Oh, keran penyelaan itu berhitung air mengalir kan? Iya. Air mengalir sampai jauh. Oh. Ini bahkan kalau pendapat yang lebih longgar dalam mazhab Maliki misalnya. Mazhab Maliki itu tidak ada air mustakmal. Air semua tahur di sini. Perguruan Imam Syafi'i itu tidak ada air mustakmal. Air semuanya suci. Tapi kita perlu juga melacak kenapa beliau mengatakan seperti itu, atau kita lihat juga kondisi geografis ulama-ulama yang berpendapat A, berpendapat B gitu kan. Imam Syafi'i sendiri kan ada qaul qadim, ada qaul jadidnya kan. Nah, mungkin saya tidak tahu juga karena mau tidak mau Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik kan. Imam Malik yang mengatakan tidak ada air mustakmal. Kalau Imam Syafi'i kemudian pernah berpendapat tidak ada air mustakmal, itu juga bisa dibenarkan. Setidaknya kalau ada qaul qadimnya begitu kan. Jadi bisa ditelusuri dari di mana Sidin berhinggap, karena Sidin itu kemana-mana kan. Pernah tinggal di Mekah, di Madinah, gitu kan. Mekah Madinah pada masa dulu kan tidak secanggih sekarang pengairannya. Ya namanya di gurun pasir mungkin tidak sebanyak di kota 1000 sungai kan, sungainya kan, airnya kan. Ini ada. Kita ini kelimpahan air. Musim kemarau sekemarau-maraunya juga air sungai tidak pernah kering kan kita. Jadi mungkin berbeda dengan kondisi di padang pasir gitu kan. Dulu air itu terbatas, mengandalkan sumur-sumur, mengandalkan apa? Saya dulu cerita saja ya dikit. Waktu awal-awal saya mondok di Darul Hijrah tahun 92, itu kami tidak ada air, andalannya cuma sumur timba. Bayangkan ada angkatan saya saja itu 200-an santrinya, angkatan saya tahun 92 itu sebagai santri baru. Nah di atas kami itu senior itu ada berapa ratus lagi, anggaplah 1000 orangnya kan. Berabut sumurnya ada berapa titik, 1, 2, 3, 4, ya sekitar 6-7 titik lah ada sumur. Diperabutkan santri 1000-an orang, akhirnya tidak mencukupi. Itu tahun 92. Tapi setahun kemudian itu untungnya di Higa Pondok tuh ada irigasi yang diolah orang yang sepanjangan itu dari rem kanan itu kan dialirkan. Nah itu dialirkan pertama kali, kelimpahan banyu imbah itu. Tidak pernah kekeringan. Waktu kekeringan itu, waktu bulan masa-masa kemarau itu kan, itu sampai mandian tuh kami menyambat ya irigasi aja juga. Tapi bukan irigasi bekas tabukan-tabukan tanah itu loh. Orang menabuk galian A kah istilahnya tuh, yang mengambil tanah-tanah lukisan uruk-uruk gitu kan. Jadi bekas tabukan-tabukannya itu kan dalam-dalam tuh. Itu dulu kalaunya imbah hujan jadi danau buatan dia gitu. Jadi danau itu ya di situ pangmandiannya. Karena apa? Karena di sumur tuh antri benar. Jadi mandian di situ, behira di situ juga bahan-bahannya. Jadi tetuyuk di situ tuh kotoran-kotoran manusia. Akhirnya kan hendak lagi mandi di situ. Ada aja nembak kelakuan tuh ngaran santri lah. Benyalam keluar emas ya Allah, masya Allah tabarakallah. Nah itulah ya Allah. Ternyata memang emas itu umumnya kuning, tapi tidak semua yang kuning itu kemudian emas. Banyak juga kayak itu. Itu akhirnya kan untungnya kada lawas nang itu setahunan aja.
Cuman santri-santri yang berikutnya itu tidak pernah merasakan seperti itu. Kesulitan air itu. Jadi pada masa kemarau itu hendak berwudu tuh ngalih benar. Berwudu tuh ya paksa ke tempat galian-galian tadi itu. Dan itu kadang harus turun ke lembah gitu kan. Habis itu berjalan jauh, kalau di lembah itu banyak airnya, akhirnya buka yang ke jauh-jauh sana bekas galian-galian di lain. Pernah mengalami begitu. Padahal di Kalimantan Selatan sungai banyak, tapi tidak semua perkampungan atau tempat tinggal itu dekat sungai kan begitu. Akhirnya kalau sekarang alhamdulillah kan kita PDAM juga sudah bagus gitu kan. Meskipun ada yang masih kirip-kirip biasalah itu kan, tapi secara umum sudah banyak mengcover dia. Jadi permasalahan kita ini di masalah air itu sudah tidak menjadi masalah lagi sebetulnya, melimpah. Nah itu mungkin yang jadi sebab tadi juga. Kenapa misalnya ulama-ulama di wilayah-wilayah yang gersang-gersang itu lebih mengikuti pendapat Imam Malik. Tidak usah ada air musta'mal. Kenapa? Karena kita susah air di sini. Kalau itu airnya disebut musta'mal. Nah, meskipun tadi sahabat tidak ada juga riwayat mengumpulkan banyu imbah dipakai berwudu misalnya kan. Tapi kan yang kita soroti di sini adalah sikap sahabat yang direkam oleh generasi-generasi sesudahnya. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali perilaku sahabat yang menganggap air musta'mal itu nah. Yang tidak ada atau yang menganggap tidak ada air musta'mal. Buktinya Imam Malik atau mazhab Maliki secara umum berpendapat tidak ada air musta'mal. Wallahu taala alam bissawab. Sudahlah, kita akhiri dengan subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.